Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani fi ulumid darin. Amin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di kesempatan yang mulia ini mohon izin pada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, ulun menyampaikan sedikit sekelumit pesan yang ada di tafsir Imam An-Nawawi. Judul tafsirnya itu Tafsir Al-Manar Mar'ah Labib, judul kitabnya. Hampir setiap hari kita diingatkan mengulang-ulang membaca surah yang dalam tanda kutip sebagai suatu bentuk penghambaan, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Pak, dalam beberapa tafsir punya nama. Ada yang menamakan As-Sani Al-Muthabbab, atau 7 ayat yang menjadi penyebab alam semesta ini ada. Di dalam beberapa hadis, Al-Fatihah ini dibagi menjadi 2 bagian. Sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya lagi untuk kita. Dalam dalam terjemah Departemen Agama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam terjemah Depak tahun 2019 itu segala puji. Segala puji itu Pak dapat segalanya dari alif lam al. Nah, kalau alhamdulillah segala pujinya aja itu pujian aja. Kalau alhamdulillah wajib kita yang wajib dipuji itu hanya Allah. Makanya pakai alif lam. Setelahnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim, Dia yang Maha Pengasih kepada semua di alam semesta ini, yang sepengasih, sepenyayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita ini dikasih kesempatan menghirup udara oksigen. Itu sudah nikmat luar biasa, apalagi amun kawa salat berjamaah, berbuat kebaikan, itu sungguh luar biasa sudah nikmatnya. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu mujarotnya kata Malik, itu artinya menguasai. Nah, kalau pakai alif lam, Al-Maliki Yaumiddin, hanya Dia yang menguasai, Pak. Termasuk kita, termasuk sel-sel darah kita, termasuk atom yang ada di kita, termasuk apapun. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat ini yang hendak ulun sampaikan dalam tafsir An-Nawawi. Judul kitab tafsirnya Al-Munir Al-Mar'ah Al-Labib. Kalau diterjemahkan itu baik, Al-Munir itu lampu, Mar'ah itu perintah yang tersembunyi. Nah, dalam tafsir itu An-Nawawi menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu diartikan iya la na'budu ahadan la siwakan. Tidak ada sesuatu apapun yang kita anggap itu penyembahan, termasuk handphone, duit, jabatan, kesehatan, karena kita hanya menyembah kepadanya. Iyyaka, hanya kepada kamu kami menyembah. Iyyaka, setelahnya wa iyyaka na'budu,
wa iyyaka nasta'ina. Diterjemahkan Imam An-Nawawi, iyyaka bika nasta'ina ala abadatika la ahadan wa an al-ma'siyatika la masiyatika. Di situ Imam An-Nawawi memberikan pengertian bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menolong kita, termasuk ketika kita beribadah. Nah, sebagian para mufassir termasuk kayak Masjid Muhammad Rasid Ridho, Muhammad Abduh, atau Profesor Dr. Quraish Shihab, atau yang lebih klasik Sufyan Ats-Tsauri, na'budu di situ diartikan pertolongan yang pertama untuk beribadah. Termasuk Imam An-Nawawi menyebutkan beribadah itu yang furu. Contoh kayak ketika pian bekerja tuh, itu kalau pian niatkan ibadah, itu ibadah furu namanya. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan itu mun kada ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kada kawa. Karena kita ini diberi pertolongan terlalu, jaka bahasa kasarnya banyak benar. Diberi pertolongan untuk kesempatan, diberi pertolongan untuk kesehatan. Meskipun kita nih kawa bisi tenaga, seandainya malah ulun nih kayak ulun nih. Ulun ini kan kalau dihitung-hitung sembahyang berjamaah kada mungkin ketinggalan kalau. Tapi amun Allah Subhanahu wa taala kada menolongi ulun untuk berjamaah, bisa aja pak ulun sakit ke WC tertinggal sama satu berjamaah ulun. Atau ulunnya nang hendak kesakitan atau diberi kesakit telinga kah? Nah, itu salah satu hakikat bahwa setiap hari kita disuruh membaca Al-Fatihah, karena tanpa pertolongannya, tanpa nikmat yang dikasih Tuhan, kita kada mungkin kada mungkin bisa melakukan seaktivitas kita. Mudah-mudahan yang itu aja bang yang hendak ulun sampaikan, bahwa dari Al-Fatihah ini semoga kita kawa meningkatkan iman. Karena semakin orang itu banyak beribadah, di tafsir yang Imam An-Nawawi ini, seharusnya semakin kita tawadu terhadap makhluk yang ada di alam semesta, karena semuanya pasti tunduk pada Tuhan. Tunduk, termasuk kayak kucing, semua itu kan tunduk pada Tuhan. Apa yang kita sombongkan, duit misalkan. Seandainya kalau Tuhan itu kadang ngasih pertolongan, meskipun pian bisi duit tarik Tuhan ginjal, pian biar pian bisi duit 10 miliar. Amun ada hakon orang menjual ginjal. Nah, itu aja bang yang ulun bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.